ayakfurna billah au kama qalu ya. Apakah para wanita itu banyak yang kufur kepada Allah? Jawabnya bila bukan kufur kepada Allah, yakfurnal ashir. Masya Allah. Para wanita banyak yang mengkufuri suaminya, tidak menghargai kebaikan. Kemudian ada satu kali saja kesalahan, si wanita akan jawab, mas sampean kok ndak ono apike mas. Kayak kebaikannya itu nggak ada sama kebaikan sekali. yang seumur hidup hilang wis. Hanya satu salah itu yang kelihatan. Salah kelihatan. Masya Allah. Itu memang wataknya wanita itu. Oh iya Gus, ini ada beberapa pertanyaan kemarin ya semenjak dilayangkan info pembahasan mengenai wanita, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Gus di Instagramnya Al-Fagir, juga di status WhatsApp juga, status WhatsAppnya Bapak editor ini juga ada beberapa pertanyaan Gus, yaitu satu dari Facebook, ini dari saudara Hasan dari Denpasar Bali. Oh Masya Allah. Dari Denpasar Bali mau tanya, wanita yang dirindukan surga itu wanita yang seperti apa katanya? Itu bisa dijawab. Ini memang kalimatnya ada muncul ketika ada film itu mungkin ya, wanita yang dirindukan surga itu ya. Masya Allah. Cuman untuk riwayatnya saya sendiri secara khusus belum tahu. Tapi yang jelas yang dimasuk surga itu kan wanita-wanita yang solihah secara garis besar itu. Karena Rasulullah itu pernah menyebutkan sebuah cerita, uritul jannah au kama qala fa iza aktsaru ahliha al fuqara. Aku diperlihatkan surga. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin Nabi itu dibukakan mungkin ya, apa layar gitu ya. Layar, ada proyektornya, ini loh isinya surga. Ternyata yang banyak penduduk surga itu adalah orang-orang fakir. Orang fakir. Wa uritun nar fa iza aktsaru ahliha an-nisa. Dan saya diperlihatkan neraka. Ternyata penduduk terbanyak adalah wanita. Wanita. Penduduk terbanyak. Terbanyak neraka adalah wanita. Para sahabat tanya, kenapa kok wanita yang banyak masuk neraka? Jawab Nabi, bi kufrihinna. Karena mereka banyak kufur. Sahabat tanya lagi, ayakfurna billah au kama qalu ya. Apakah para wanita itu banyak yang kufur kepada Allah? Jawabnya bila bukan kufur kepada Allah, yakfurnal ashir. Masya Allah. Para wanita banyak yang mengkufuri suaminya, tidak menghargai kebaikan suaminya. Ini yang menyebabkan wanita banyak masuk neraka. Iya. Seandainya suami itu berbuat baik kepada istrinya seumur hidup full baik, kemudian ada satu kali saja kesalahan, si wanita akan jawab, mas sampean kok ndak ono apike mas. Kayak kebaikannya itu nggak ada sama sekali. Yang seumur hidup hilang wis. Hanya satu salah itu yang kelihatan. Salah kelihatan. Masya Allah. Itu memang wataknya wanita itu. Saya sendiri pernah mengalami, tapi bukan istri ya, bukan istri saya. Ada satu wanita yang setiap harinya saya berusaha untuk, ya mahram, berusaha istri untuk. Kedua lah. Kalau istri bukan mahram ya. Berusaha untuk baik, tapi ternyata memang ada kesalahan satu saya. Ketika itu sudah dianggap tidak pernah baik sama sekali. Masya Allah. Baru ingat hadis tadi. Masya Allah. Ternyata betul. Tipenya wanita itu suka mengingkari kebaikan laki-laki. Jadi intinya itu kurang lebih Gus ya. Intinya mungkin surganya perempuan tuh taat sama suami. Taat sama suami. Kunci terbesarnya memang di situ. Karena dari riwayat lain itu, Beb. Perempuan itu cukup idza shallatil mar'atu khamsaha, kemudian wasomat Ramadan, atau ada somatnya apa enggak itu ya, kalau enggak salah cuman yang disebutkan di hadisnya itu sholat 5 waktu, wa ata'at zaujaha, kemudian taat kepada suaminya, sudah wajabat lahal jannah, wajib masuk surga. Kuncinya itu, enggak perlu sholat sunnah sebenarnya. Salah juga ada keterangan itu, perempuan yang baik itu seperti apa? Ketika dilihat membuat senang suaminya, ketika diperintah nurut ketika suaminya nggak ada, hak-haknya dijaga, hartanya dijaga. Kurang lebih seperti itu para hadirin. Yang jadi catatan kan, orang di sekitar kita wanita ini biasanya kan pinginnya selalu menampakkan kebaikan kepada siapa saja kan, sehingga melupakan ketika suaminya tidak ada tamu laki-laki dimonggokan untuk masuk ke rumahnya. Ini kan sebenarnya sebuah kesalahan kan. Kita orang Jawa loh, kebanyakan begitu. Jadi suaminya tidak ada,
ada tamu laki-laki kemudian dipersilahkan masuk, ditemui hanya berduaan di situ. Perasaannya si wanita, perasaan ini falyukrim dhaifahu, buat baik kepada tamunya, padahal itu adalah sebuah kesalahan bagi wanita. Pertanyaan kedua, Gus, ada saudari perempuan dari mana ini? Dia bertanya, ada seorang perempuan, dia tidak pernah pajang fotonya di sosmed karena takut dilihat orang laki-laki lainnya. Tapi suatu ketika dia ini pernah ketemu sama seorang laki-laki, terus foto bareng. Foto bareng ya apa? Itu bukan pacarnya, padahal bukan pacarnya. Ya apa hukumnya? Meskipun itu dikatakanlah tidak pacaran, tapi dia tidak pernah pajang foto di sosmed, tapi dia pernah foto bareng sama orang laki-laki lainnya. Apa itu, Gus? Nggak ada namanya itu, Beb. Siapa ada namanya itu? Namanya disamarkan dari Instagram ini. Saudari perempuan. Jangan-jangan dia sendiri nih yang ditanyakan. Wallah. Ya apa itu hukumnya? Mungkin nih hukum berfotonya dia dengan lelaki lain itu, Gus, ya apa yang bukan mahram? Masya Allah, bukan pacar. Iya, perasaannya bukan pacar. Ya. Bukan Allah. Pacar memang dia. Iya, memang bukan pacar. Alhamdulillah. Satu catatan penting, bagus. Wanita tadi tidak mau memajang fotonya di sosmed, bagus. Ya. Ini di kalangan orang Jawa berat sekali nih. Kalau kalangan habaib, syarifah-syarifahnya maklum sudah terjaga ya. Tapi di kalangan ahli Jawa menganggap foto ini hal yang biasa. Sehingga yang melihat pun ya anggapannya biasa, tidak ada apa-apa. Padahal di situ ada nilai yang sangat membahayakan. Ketika dilihat oleh laki-laki, kemudian laki-laki itu punya nafsu, ini kan ada jariah sayyi'ah dari wanita tadi. Nanti perempuannya itu mati, fotonya masih terpajang, laki-laki lain masih bisa melihat fotonya, jadi dia dapat jariah dia. Jadi yang perlu diingat bukan hanya a'mal jariah, tapi asam jariah. Ada dosa-dosa yang jariah juga. Yang terus menerus mengalir ya. Terus mengalir. Wanitanya sudah mati karena sosmednya kan masih hidup. Fotonya masih terpajang. Laki-laki lain masih mungkin untuk memandang wajahnya dia. Apalagi wajahnya mungkin kerudungnya terbuka atau tidak pakai kerudung sama sekali, atau tangannya ini terbuka atau kakinya terbuka dan lain-lain. Untuk masalah khalwat itu berarti kan berjalan berdua atau sampai foto berdua. Ini yang kita tahu ya memang haram kan, kecuali kalau wanita tadi bersama mahramnya. Lah sekarang ini, Beb, wanita-wanita sudah mengabaikan hal itu. Di Pasuruan dulu kiai-kiai ya, khususnya yang keluarga kiai ya, itu sangat perhatian urusan mahram. Sampai sepupu banyak yang dirodokkan dengan bulik-buliknya supaya sepupu ini sudah jadi saudara, tidak jadi mahram lagi. Ada yang pemahramannya lewat akad nikah dan seterusnya. Itu semuanya dalam rangka menghindari khalwat tadi, supaya tidak bersentuhan, supaya tidak berduaan dan lain sebagainya. Jadi dijadikan mahram ya? Dijadikan mahram, itu solusinya. Kalau kita mungkin sering bermain sama laki-laki yang dekat dengan kita, supaya kita tidak berdosa, dijadikan mahram. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Gus, ada yang tanya ini dari tidak ada identitasnya, ini dari Bapak editor ini. Ada yang bertanya di statusnya beliau. Saya punya teman akhwat, dia mondok. Tapi ketika pulangan, orang saya punya teman perempuan ya, dia ini mondok. Tapi ketika pulangan pondok dia sering keluar naik sepeda motor. Nah, gimana cara kita ini menasihati dengan tepat, halus, kiranya tidak menyinggung dia ini? Ya apa perempuan yang seperti ini semestinya? Mondok, tapi kalau pulangan mungkin ada kesempatan sering sepeda motoran keluar apa gitu. Ya, walaupun mungkin sepeda motorannya deket-deket gitu. Ya, jadi memang kebanyakan seperti ini. Ya, apa cara menasihatinya? Kebanyakan santri memang perasaannya jadi seperti ayam yang sedang di kandang. Ketika sudah keluar dari kandangnya, dia mau pergi kemana saja seenaknya. Atau seperti burung di dalam sangkar, di dalam kurungan, keluar bebas sudah. Yang pertama, wanita memang secara umum tidak serta-merta diharamkan untuk pakai motor ya. Jadi ada wanita-wanita yang memang ada kebutuhan di sana, tidak ada yang mengantarkan misalkan, atau tidak ada mahram yang bisa barengi, dan memang itu darurat, harus diperbolehkan memang keluar sendiri. Tapi dengan batasan-batasan catatan yang indal fuqaha tetap ketat sebenarnya. Apalagi
bagi wanita yang zatu jamalin wa hay'ah, wanita yang cantik dan mungkin seksi ya, itu bahaya sekali untuk keluar. Bahkan dimakruhkan pergi ke masjid kan gara-gara itu kan. Untuk cara menasehatinya yang pertama perlu pendekatan emosional. Jadi yang ngasih tahu ini bukan sembarang orang ya. Mungkin kalau kita yang tahu, kita bukan orang dekat, kita perlu pakai lisannya orang yang dekat dengan dia. Misalkan kakaknya, orang tuanya, atau gurunya, itu yang kita lapori. Dan kita lapor kepada orang lain, bukan urusan ghibah loh ini ya. Memang ghibah, cuman ghibah yang jawas. Ghibah yang diperbolehkan. Misalkan ngomong kepada ustazah ini santrinya jenengan yang namanya ini suka keluyuran. Kan ghibah itu, Beb. Tapi ghibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk menasehati. Supaya nanti si ustazah ini yang menasehati santri tadi. Jadi caranya pakai orang dekat. Ketika kita memaksakan diri untuk nasihat, bisa jadi bukan diterima, justru satu, nasihat kita tidak diterima, yang kedua putus persaudaraan mungkin. Itu. Jadi solusi tepat menurut saya ya pakai lisannya orang dekat yang disegani, yang disegani sama dia untuk menasehati. Tapi untuk yang paling baik aslinya sudah tidak keluaran Gus ya. Nah itu. Paling baik ya. Cuman yang ditanyakan kan untuk menasehatinya. Untuk menasehatinya. Bukan bagi wanita yang keluaran. Ya, kalau perempuan yang paling baik insya Allah dalam beberapa keterangan itu adalah perempuan yang nggak keluar sama sekali. Karena Sayyidah Fatimah itu ya pernah ditanyakan. Yang tidak pernah melihat orang laki-laki lain dan tidak pernah dilihat oleh orang laki-laki lain. Padahal zaman dulu, zaman Sayyidah Fatimah itu dilihat orang lain misalkan pun itu nggak ada celah sama sekali kan. Beliau tuh berkerudungnya nggak ada celah sama sekali, tidak kelihatan perempuannya. Jadi wanita terbaik adalah yang tidak pernah melihat laki-laki lain dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain. Pertanyaan terakhir Yunus, agak melenceng sedikit nih. Ada orang bertanya, kalau punya penghasilan dari pabrik misalkan, penghasilannya 4 juta, Masya Allah, apa masih kena wajib zakat tiap tahun? Sebenarnya kalau pembahasan fikih secara umum kan, ini bahasnya kan sebenarnya zakat profesi kan ini Habib. Zakat profesi secara global di kitab-kitab fikih yang salaf kan tidak ada zakat profesi. Hanya ulama-ulama akhir ini yang membahas, ada sebagian yang tetap tidak mewajibkan, ada yang ngomong wajib zakat profesi. Kalau memang kita milih, bagi kita yang punya uangnya atau yang bekerja di pabrik tadi, ya boleh kita keluarkan dalam rangka mengeluarkan zakat. Kalau memang sudah nyampe nisabnya. Nisabnya kalau emas kurang lebih ya, 84 atau 85 gram emas. Tinggal itu baru diuangkan. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kira-kira 40 jutaan. 45. Kalau misalkan penghasilannya dia itu 4 juta. Selama 1 tahun sudah sampai 40 juta, maka 1 tahun keluarkan zakatnya 2,5%. Insya Allah ya, mungkin. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan di pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah.